calon mahasiswa. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, semangat saya eh, menerima undangan khususnya dari pimpinan AWC Academic Writing Center di UIN Banten ini dari Mas Anam. Sebenarnya sungguh saya ingin berbagi dengan Bapak Ibu mengenai hal-hal yang selama ini sebenarnya menjadi kebutuhan bagi para pengambil kebijakan atau pembuat kebijakan. Izin saya share materinya. Mengapa? Karena selama ini pengambil kebijakan, para pembuat kebijakan itu seringkali membuat satu kebijakan bisa saja itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan akademik, tapi yang lebih banyak sebenarnya tidak atas dasar pertimbangan-pertimbangan akademik. Oleh karena itu, ketika para akademisi itu memiliki upaya, memiliki effort untuk berkomunikasi secara efektif dengan para pengambil kebijakan, tentu itu langkah yang harus didukung dan menjadi komitmen semua pihak. Mengapa? Karena kalau apa yang diteliti, apa yang dibahas di forum-forum akademik itu kemudian bisa dikomunikasikan secara efektif kepada para pembuat kebijakan, tentu kebermanfaatannya akan jauh lebih luas. Kan kalau yang sering dikutip oleh eh, para khotib, para ustadz, atau juga juga mungkin para dosen di UIN, ini kan kalau kemanfaatan paling luas itu akan membuat kita menjadi sebaik-baiknya manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi tidak hanya mengajar, tidak hanya meneliti, tapi hasil mengajar, hasil meneliti itu kemudian berdampak pada satu perubahan menuju yang lebih baik. eh, saya ingin sharing sedikit pengalaman bagaimana sebenarnya policy brief ini sangat dibutuhkan. Kebetulan saya punya perjalanan yang cukup beragam. Awal karir saya sebagai jurnalis atau wartawan, baik di televisi, media cetak, majalah, koran, dan sebagainya. Sampai hari ini, saya masih mengelola Panji Masyarakat, majalah warisan dari Buya Hamka, dalam bentuk online, panjimasyarakat.com, yang kebetulan pemimpin redaksinya juga berasal dari Banten. Beliau adalah pengasuh dari pesantren Al Ihsan di eh, Serang kalau tidak salah, atau di namanya Pak Anas Suryana. Beliau sebagai pemimpin redaksi, saya membantu beliau di manajemen. Tapi poinnya adalah sebagai wartawan kita ini seringkali menjadi user secara tidak langsung dari para akademisi yang ada di kampus. Tentu sebagai wartawan kita punya keterampilan bagaimana menyederhanakan pesan-pesan akademik dari kampus, hasil-hasil penelitian yang detail, hasil-hasil penelitian yang canggih, menjadi sesuatu yang relatif populer, yang kemudian ditulis ulang menjadi tulisan, menjadi liputan, menjadi ulasan di media massa, sehingga mudah dipahami oleh orang awam. Itu pekerjaan dari wartawan atau jurnalis. Kemudian, saya juga punya sedikit pengalaman sebagai eh, pembuat kebijakan ketika bertugas sebagai komisioner dan juga Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia di tahun 2011-2013. Ternyata sebagai pembuat kebijakan tidak selalu mudah untuk menyerap pikiran-pikiran, hasil-hasil riset dari kampus untuk kemudian serta-merta dijadikan landasan kebijakan. Mengapa? Karena salah satu alasannya seringkali adalah karena keterbatasan waktu bagi para pembuat kebijakan untuk membaca sedemikian banyak riset, sedemikian tebal hasil-hasil penelitian, dan mungkin sedemikian canggih teori-teori yang digunakan. Sementara dalam pembuatan kebijakan seringkali diperlukan kecepatan. Ini yang membuat ada gap antara hasil-hasil riset yang boleh jadi sangat mumpuni, boleh jadi sangat luar biasa, tetapi seringkali gap ini yang membuat
Hasil-hasil riset itu tidak cukup atau tidak optimal kemanfaatannya sampai pada kebijakan atau perubahan kebijakan. Sehingga dari dua pengalaman ini, sebagai wartawan maupun sebagai pengambil kebijakan, saya kemudian memulai karir sebagai akademisi dan menulis jurnal, menulis policy brief, menjadi punya kesadaran baru bahwa policy brief itu adalah sesuatu yang vital bagi sebuah komunikasi antara dunia akademik dengan dunia government atau pemerintahan. Bahkan di bidang saya yang lain, yaitu di bidang teknik, itu ada yang disebut sebagai triple helix gitu ya, antara akademik, government, dan industri. Jadi sebuah penelitian itu harus bisa dibaca dalam tanda kutip, bisa dikunyah secara mudah, kok tidak hanya oleh government sebagai pengambil kebijakan, tetapi juga oleh industri sebagai pihak yang berkepentingan bagi penerapan dari hasil-hasil riset. Sehingga policy brief ini dampaknya bisa kemana-mana. Bisa ke pemerintah sebagai pembuat perubahan kebijakan, tapi juga bisa langsung ke industri sebagai bagian dari penerapan inovasi-inovasi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi dan kemudian dikembangkan lebih lanjut memberikan kemanfaatan yang lebih luas secara terapan oleh industri. Nanti kita akan sharing beberapa aspek, mulai dari proses pembuatan policy brief itu seperti apa, mengapa perlu membuat policy brief, kemudian apa itu policy brief, siapa sebenarnya target audiens atau target pembaca dari policy brief, bagaimana detail-detailnya membuat judul, membuat struktur policy brief atau ringkasan kebijakan, panduan umum, menyusun outline policy, dan menyusun policy brief di akhirnya. Kemudian Bapak Ibu, ada beberapa pengalaman yang menarik ya ketika kami membantu di kementerian maupun di lembaga kepresidenan ketika menerima banyak sekali usulan-usulan yang tebal-tebal hasil riset-riset akademik, tetapi tidak semuanya bisa dikunyah secara cepat oleh pengambil kebijakan. Salah satu pengalaman yang pernah saya jalani ketika menjadi eh, bertugas sebagai tim transisi di tahun 2014, tim transisi presiden terpilih dan wakil presiden terpilih Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Di tim transisi itu setiap hari kami menerima kunjungan dari para profesor perguruan tinggi, para pejabat-pejabat senior yang memberikan usulan-usulan akademik yang luar biasa banyak, dan kemudian kami membantu untuk melakukan brief atau FGD dan kemudian hasilnya adalah policy brief dari para akademisi. Kemudian kita sampaikan kepada tim dan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih waktu itu Pak Jokowi dan Pak JK untuk bisa dipelajari secara singkat dan diambil sebagai program-program untuk 5 tahun ke depan. Apa yang terjadi ketika kami menyiapkan beberapa lembar, misalnya untuk satu kebijakan pajak misalnya, kami menyiapkan mungkin 20 slide ya, karena cukup detail, kemudian disampaikanlah oleh tim ke calon presiden terpilih. Tapi apa yang terjadi? Kemudian dikembalikan lagi ke kami dan diminta hanya 2 slide saja. Tentu tidak mudah bagaimana dari tumpukan hasil riset yang begitu tebal, kemudian hanya diringkas menjadi 2 slide. Tentu saya sebagai akademisi merasa 2 slide sangat tidak cukup untuk menjelaskan apa itu hasil-hasil riset yang penting untuk menjadi kebijakan. Karena dalam 2 slide tentu kita sulit sekali memasukkan misalnya katakanlah argumen utama misalnya atau konteks yang paling dekat dengan mengapa kebijakan itu perlu diambil sampai pada rekomendasi kebijakan. Tentu tidak cukup hanya 2 slide. Nah, dalam kita saya sharing mengenai bagaimana menulis policy brief, tentu tidak hanya 2 slide. Nanti kita akan lihat bagaimana membuat policy brief ringkas tapi juga tidak kehilangan substansi. Jangan salah, kadang-kadang kalau terlalu ringkas, substansinya bisa hilang. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, tentu dalam menulis policy brief,
kita bisa melandaskan pada ada teori komunikasi yang sering disebut sebagai model komunikasi Laswell. Mungkin Bapak Ibu yang dari KPI sangat paham bagaimana teori ini diterapkan secara luas, karena ini sebenarnya teori yang klasik ya. Tahun 48 Harold Laswell ini mengungkapkan ini, tapi ini bisa kita gunakan sampai hari ini untuk melihat bahwa komunikasi itu pada dasarnya adalah siapa mengatakan pesan apa melalui media atau medium apa untuk ditujukan kepada siapa atau kepada komunikan kalau dalam ilmu komunikasi atau receiver, kemudian supaya punya efek apa, dampaknya apa nih. Nah, kalau kita analogikan dengan siklus ketika kita membuat penelitian, maka siapa itu adalah kita sebagai peneliti, sebagai dosen, sebagai researcher, kita perlu mengkomunikasikan rekomendasi kebijakan. Mediumnya ya policy brief ini. Policy brief kita jadikan medium untuk mengkomunikasikan kepada pembuat kebijakan. Karena kalau para pembuat kebijakan kita sodori jurnal, jangankan atau mungkin hasil-hasil penelitian yang lengkap, mungkin hanya akan ditumpuk dan tidak jadi apa-apa. Oleh karena itu perlu satu medium yang disebut policy brief ini. Policy brief inilah yang kita jadikan medium untuk bisa mencapai para pembuat kebijakan. Setidaknya para pembuat kebijakan bisa membaca secara cepat yang tadi Pak Musada sampaikan dibaca 7 menit, 5 menit atau bahkan kurang dari itu untuk bisa ngambil keputusan. Oh, ini bisa dipakai. Kemudian masuk dalam kebijakan, dalam regulasi-regulasi, bahkan dalam kebijakan-kebijakan yang harus cepat dibuat oleh para pembuat kebijakan. Terjadilah kemudian perubahan kebijakan. Sebenarnya ini policy brief ini kita inginkan menjadi semacam bridging atau membangun jembatan antara akademisi dengan para pengambil kebijakan, baik di pemerintahan maupun di industri. Oleh karena itu menjadi vital bagaimana kita sebagai peneliti juga punya keterampilan untuk menulis policy brief. Bapak Ibu yang saya hormati, eh, kalau kita ringkas sebenarnya tahapan membuat policy brief ini tidak tidak terlalu rumit sebenarnya. Yang paling penting adalah bagaimana penelitian yang kita buat itu bisa sampai rekomendasinya kepada para pembuat kebijakan. Tentu saja, kadangkala rekomendasi dari penelitian kita itu kadang-kadang tidak cuma satu, dua, tiga, tapi bahkan mungkin bisa lima. Tetapi kita perlu mengidentifikasi isu apa yang paling utama yang bisa menjadi fokus kebijakan. Tentu bisa jadi tidak semua. Dari penelitian kita ada lima rekomendasi, tiga rekomendasi, mungkin hanya satu. Kalau memang hanya satu, ambil saja satu itu saja. Kalau mungkin dua, ambil dua. Tidak harus semua hasil penelitian kan masuk dalam identifikasi isu. Kemudian tentu riset itu sendiri, kemudian melakukan analisis data dan informasi yang terkait dengan kebijakan, yang terakhir kemudian menulisnya. Nah, ini secara ringkas saja. Mengapa ini penting diungkapkan di awal, Bapak Ibu yang saya hormati, supaya kita tahu secara alur sebenarnya ini juga bisa kita analogikan dengan bagaimana perjalanan. Misalnya ketika ada satu usulan dari masyarakat atau dari opini publik misalnya, pemerintah seringkali tidak serta-merta membuat itu sebagai keputusan. Mungkin dia akan membuat kajian akademik. Bisa dibuat sendiri oleh tim ahli yang ada di lingkungan pemerintahan, atau dia bekerja sama dengan universitas, dengan pusat-pusat studi, atau dengan laboratorium-laboratorium yang memerlukan, yang memungkinkan untuk membuat kajian akademik. Tetapi kajian akademik ini ternyata seringkali juga tidak menjadi landasan yang utuh bagi sebuah kebijakan karena ketiadaan policy brief ini. Sehingga policy brief ini menjadi sesuatu yang vital. Tentu kalau kita di sisi akademisi, ketika kita melakukan riset, kemudian membuat policy brief, penting untuk melibatkan berbagai stakeholders terkait, terutama yang menyangkut isu-isu yang kita bahas. Kadang-kadang karena kita sebagai akademisi, kita memerlukan pandangan dari para praktisi, pandangan dari para ahli, para expert yang di luar akademisi, untuk kita lihat
bagaimana kemungkinan rekomendasi ini bisa dieksekusi di level kebijakan, baik di tingkat regulasi maupun di tingkat implementasi. Tentu tujuannya kalau kita melibatkan para stakeholders ini untuk mendapatkan perspektif, masukan supaya bisa menghasilkan rekomendasi yang lebih lengkap, lebih komprehensif dan tentu lebih efektif. Kemudian kita akan masuk ke poin yang paling mendasar. Mengapa perlu policy? Pertama, karena banyak sekali laporan penelitian, jurnal-jurnal yang kita tulis, itu datanya sangat menarik, temuannya sangat menarik, tetapi seringkali gagal untuk memberikan kesimpulan yang relevan dengan kebijakan. Dulu kita sering mendengar istilah menara gading di kampus ya. Jadi kampus itu menghasilkan riset-riset yang canggih-canggih, yang luar biasa, tetapi tidak mudah untuk kemudian dibumikan. Jangankan dibumikan menjadi sesuatu yang implementatif di masyarakat, bahkan dibumikan untuk menjadi kebijakan saja dalam regulasi itu juga tidak mudah. Nah, policy brief ini sebenarnya adalah policy paper yang bisa diterapkan. Jadi sebenarnya policy brief itu bukan semata-mata akademik. Policy paper is applied and not academic. Jadi tidak semata-mata akademik, tetapi yang lebih utama adalah bagaimana landasan akademik itu bisa diaplikasikan. Sehingga itulah mengapa kita perlu membuat policy brief. Mas Anam, saya punya waktu berapa untuk sharing sebelum terlalu panjang? Saya lanjutkan dulu ya. Mudah-mudahan tidak terlalu panjang. Bapak Ibu yang saya hormati, nanti kalau materinya bisa di Bapak Ibu yang dihormati, materinya bisa jam 12 sampai setengah 11. Ada 10 menit lagi. Nanti 20. Nanti 10 menit lagi. Bapak saya hormati, eh, di materi ini nanti kalau bisa di-share, saya juga menyertakan contoh policy brief yang saya ambil dari kumpulan policy brief dari Universitas Indonesia yang diperlukan ketika Indonesia memimpin G20 ya, G20 di tahun 2022. Ini cukup banyak policy briefnya, bisa kita lihat contoh-contohnya nanti. Tetapi secara singkat, policy brief ini sebenarnya dokumen yang ditulis secara singkat, to the point, dan bisa dengan apa namanya tagline, jargon atau apapun namanya, semacam call for action gitu ya, sebagai rekomendasi untuk bisa ditindaklanjuti. Jadi kalau per definisi ini tulisan ringkas untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat keputusan, pengambil kebijakan dengan menekankan pada relevansi penelitian itu pada kebijakan dan tentu menawarkan rekomendasi untuk membuat pembaharuan, perbaikan atau perubahan. Policy brief ini macam-macam, ada yang sangat singkat, bisa 1 halaman, bisa 2 halaman, atau bisa 4 halaman, atau setidaknya seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan, itu beberapa halaman, 4 halaman sekitar 1.500 kata saja, yang kira-kira secara sekilas kita bisa membaca, atau para pengambil kebijakan bisa membaca secara singkat. Kalau di kampus dulu atau sekarang juga masih ada, itu sering ada lomba. Saya belum tahu apakah di UIN Banten ada ya. Lomba bagi para calon master untuk menyampaikan 3 minutes thesis gitu ya. Jadi mereka diminta untuk presentasi 3 menit untuk menyampaikan tesisnya. Ini jadi lomba di banyak tempat, di beberapa negara juga dilakukan, di Universitas Indonesia tempat saya kuliah juga hampir setiap tahun diselenggarakan. Nah, kurang lebih sebenarnya seperti itu. Jadi kalau 3 minute thesis itu lebih menguraikan apa argumen dan apa namanya hipotesis ketika kita menyusun satu research, dalam 3 menit kita bisa menjelaskan kepada promotor misalnya atau kepada para dosen penguji atau pembimbing. Maka kalau policy brief setelah penelitian itu selesai, maka bagaimana secara ringkas kita bisa menyampaikan kepada pengambil kebijakan dalam bentuk policy brief yang singkat tapi mudah dipahami dan poinnya dapat gitu.
Pertanyaannya mengapa peneliti perlu bikin policy brief? Karena yang tadi saya sampaikan, para pengambil kebijakan ya tentu agendanya banyak, yang biasanya cenderung sibuk ya, tidak memiliki cukup banyak waktu untuk membaca laporan penelitian yang panjang-panjang. Meskipun para pengambil kebijakan ini sebenarnya punya tenaga ahli, punya staf ahli yang bisa mempelajari, tetapi begitu sampai kepada meja presiden, meja gubernur, meja kepala daerah, gubernur, wali kota, itu tidak selalu cukup waktu untuk membaca itu secara tumak ninah gitu ya. Membaca secara tenang, mempelajari, nggak cukup waktu. Sehingga policy brief ini akan membantu mengkomunikasikan hasil-hasil riset itu pada para pengambil kebijakan secara langsung. Meskipun dibantu juga oleh para tim ahli atau staf ahli yang ada di tim dari para pengambil kebijakan. Kemudian yang kedua, policy brief ini menjadi cara yang efektif untuk membuat sesuatu yang mungkin sangat akademik menjadi eye-catching gitu. Menjadi menarik perhatian bagi para pengambil kebijakan pada temuan-temuan penelitian itu. Kemudian yang lebih penting adalah menjadikan temuan penelitian itu menjadi mudah dicerna dan dibaca dalam arti dipahami dan membuat para pengambil kebijakan ini kemudian mengambil sebagian atau seluruhnya dari rekomendasi-rekomendasi riset itu untuk dijadikan regulasi atau bahkan diimplementasikan dalam kebijakan-kebijakan yang menjadi otoritasnya para penentu kebijakan ini. Dalam beberapa hal, kita perlu lihat dulu ketika kita mau menyusun policy brief. Yang pertama, kalau kita penelitinya, maka tidak terlalu sulit. Kita karena kalau kita meneliti, di awal kita tahu penelitian ini kira-kira akan diarahkan kemana, tujuannya apa. Tetapi bisa saja di beberapa kampus kadang-kadang riset-riset itu kemudian diberikan kepada pihak ketiga untuk disusun policy brief, dituliskan. Bisa itu berupa tenaga ahli, bisa juga berupa konsultan, atau mungkin lembaga riset yang spesifik membuat policy brief. Riset-riset yang bertumpuk itu kemudian diproduksi policy brief untuk bisa diupload di website atau disampaikan kepada para pengambil kebijakan di berbagai bidang gitu ya. Sehingga penting untuk di awal itu kita mengidentifikasi target audiensnya sebenarnya siapa. Apakah kebijakan yang kita harapkan mendapatkan masukan dari penelitian kita itu untuk level bidang tertentu misalnya Kementerian Agama Pusat misalnya, atau Kementerian Agama di kantor kota atau kabupaten atau Kanwil misalnya. Atau kalau bukan di Kementerian Agama misalnya di Departemen Kementerian Sosial atau Kementerian Kesehatan. Maka kita perlu pastikan target audiensnya ini yang mana nih? Sehingga kita menulis policy brief itu disesuaikan dengan siapa yang akan menjadi target dari policy brief ini. Dengan mengidentifikasi sasaran, ini tentu penting karena merekalah yang kita harapkan punya otoritas untuk memutuskan sesuatu di bidang atau topik yang sesuai dengan penelitian kita itu. Tentu yang kedua, idealnya memang target audiens atau target sasaran kita itu adalah mereka yang sudah punya ketertarikan atau punya agenda tentang permasalahan yang diteliti. Misalnya, kalau di DKI Jakarta misalnya, pada waktu itu untuk mengatasi banjir, salah satunya itu adalah dengan membuat sumur resapan di banyak tempat. Sehingga air selain dialirkan langsung melalui sungai lalu ke laut, air itu juga segera bisa, kalau ada terjadi genangan atau banjir, segera bisa diserap ke tanah melalui sumur resapan. Para akademisi, katakanlah misalnya di bidang eh, teknik sipil atau bidang pembangunan, bidang sumber daya air, itu kemudian bisa melakukan riset untuk tanah Jakarta, itu model sumur resapan seperti apa yang paling cocok. Nah, kalau sudah seperti itu, maka target audiensnya jelas. Sasaran pembuat kebijakannya adalah gubernur yang akan memiliki kebijakan mengurangi banjir. Salah satu alternatifnya adalah dengan membuat sumur resapan. Hanya sumur resapan yang seperti apa yang akan diambil oleh DKI atau pemerintah DKI ketika membuat kebijakan itu, kita bisa lakukan riset yang beragam atau dari riset-riset yang sudah ada,
dari Indonesia maupun di luar Indonesia, kita bisa buatkan policy brief yang lebih bisa applicable. Kenapa? Karena identifikasi ini penting karena policy brief ini disusun untuk tentu menjawab kebutuhan sasaran untuk mengatasi masalah yang menjadi objek penelitian itu. Kemudian yang berikutnya, menuliskan judul. Seringkali judul penelitian kita itu sangat akademik dan harus memenuhi unsur-unsur di situ tercermin variabel-variabel, tercermin teori, tercermin konsep. Nah, ketika itu diubah menjadi judul policy brief, tidak selalu harus sama persis dengan judul penelitian. Tapi yang paling penting adalah bagaimana judul itu sesuai dengan target audiensnya, target pembacanya. Kalau kita ingin eh, policy brief ini dibaca oleh gubernur, maka sebenarnya apa yang menjadi perhatian gubernur itu yang penting untuk kita cantumkan dalam judul. Tidak melulu harus di dalamnya tercermin variabel atau tercermin teori atau konsep dalam penelitian kita. Tapi yang paling penting, judul ini akan membuat pengambil kebijakan tertarik. Ini salah satu contoh di policy brief yang dikumpulkan oleh Universitas Indonesia ketika mengajukan ke G20 ya. Saya yakin penelitiannya tidak sesingkat ini judulnya. Tapi kemudian judulnya cukup singkat, harmonisasi protokol standar kesehatan global untuk COVID-19. Sangat singkat, padat, dan bisa dipahami. Pada waktu itu, ketika COVID masih berlangsung, tentu ini sangat menarik bagaimana membuat protokol standar kesehatan secara global untuk COVID-19. Sebagaimana kita tahu waktu itu kan macam-macam ya, orang harus lewat pemeriksaan awal dulu, kemudian ada yang pakai PCR, ada yang pakai eh, udara saja, ada yang pakai dicolok-colok ya. Nah, tentu perlu protokol standar kesehatan. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik bagi pengambil kebijakan. Kemudian dalam judul itu pendek saja, maksimal 20 kata, kalau bisa lebih kurang dari ini. Dan menggambarkan permasalahan yang akan diatasi, tidak selalu harus memunculkan teori di situ, tetapi yang paling penting tepat sasaran sesuai dengan objek kebijakan yang kita harapkan untuk bisa diambil. Kemudian dapat menarik perhatian sasaran untuk menjadi yang membaca policy brief. Jadi supaya bisa benar-benar menjadi kebijakan. Kemudian yang berikutnya kita paham bahwa struktur policy brief itu tidak rumit. Kalau penelitian kita tahu ada latar belakang, di pendahuluan ada latar belakang, ada perumusan masalah, identifikasi masalah, kemudian ada pertanyaan penelitian, kemudian berikutnya ada data, ada pembahasan, ada diskusi, kemudian ada kesimpulan, dan seterusnya. Tentu policy brief tidak serumit itu. Strukturnya sederhana. Pertama, executive summary atau ringkasan eksekutif. Ini pendek saja 200 kata. Sehingga di ringkasan eksekutif ini perlu berulang-ulang kadang-kadang. Ini kadang-kadang eh, kalau kita bikin abstrak itu cukup menggambarkan, tetapi ringkasan eksekutif harus ditambahkan sesuatu yang menarik gitu ya. Kalau kita bikin abstraksi penelitian kan cukup singkat, cukup menggambarkan, tetapi di ringkasan eksekutif sudah harus muncul juga semacam rekomendasi kebijakan secara singkat. Sehingga ketika seandainya para pengambil kebijakan, gubernur, wali kota, presiden, menteri, hanya cukup membaca eksekutif summary, dia udah tertarik. Kalau dia ingin lebih jauh, dia akan baca latar belakang dan rekomendasi. Sehingga 200 kata ini diharapkan mewakili keseluruhannya. Nah, baru kemudian kalau ingin dibaca lebih lanjut, para gubernur, wali kota, presiden, menteri, atau dirjen, itu baru baca latar belakangnya. Ini masalahnya apa sih sebenarnya? Sama nggak dengan yang kita mau nih? Atau sama dengan yang kita butuhkan? Konteksnya apa nih? Oh, ini di Banten. Ini penelitiannya di Surabaya. Ada kesamaan ini nggak? Ada kesamaan latar belakang nggak? Kalau kira-kira sama, oke, kita ambil sebagai kebijakan. Tapi kalau konteksnya ternyata beda, meskipun di dalam ringkasan eksekutifnya itu seolah-olah sama, tentu bisa dilakukan modifikasi-modifikasi. Tapi setidaknya akan tetap memberikan dampak pada kebijakan. Di latar belakang lebih panjang, sekitar 500 kata ya.
Baru kemudian direkomendasi bisa tergantung rekomendasi yang ingin diberikan bisa 2 sampai 4 rekomendasi termasuk kemungkinan konsekuensinya artinya bisa konsekuensi pada sosial, bisa konsekuensi pada budget, bisa konsekuensi pada waktu dan sebagainya disampaikan di rekomendasi ini. Kemudian kalau kita sudah melihat struktur yang begini ringkas, tentu sebenarnya tidaklah sulit bagi kita akademisi untuk membuat policy brief ini kan hanya kemudian menjadi semacam frame yang berbeda saja dibandingkan dengan kalau kita lengkap. Hanya saja mungkin tantangannya bagaimana membuat kata kalimat yang ringkas tapi tetap efektif. Gitu ya. Kemudian setelah kita melihat strukturnya, kita bisa mulai menyusun outline. Outline ini disusun sesuai dengan policy brief yang 3 tadi ya, executive summary, kemudian latar belakang dan rekomendasi. Dipilih 2 sampai 4 rekomendasi berikut. Ditulis dalam bentuk poin-poin saja. Kemudian dipilih juga temuan-temuan utama penelitian yang rekomendasi kebijakan untuk ditentukan dalam bentuk poin-poin. Jadi tidak terlalu panjang. Kalau kita ingin lihat panduan secara umum, pertama gunakan bahasa yang mudah dimengerti, bukan bahasa yang sangat akademik sehingga orang awam atau para pengambil kebijakan tidak paham. Kecuali kalau tidak ada eh, kosakata lain untuk menggantikan itu. Maka gunakan tetap bahasa akademik yang tetap bisa dipahami. Kemudian tekankan pada 2 atau 3 hal penting saja dari brief yang ingin kita tulis. Kemudian risikonya dampak positif dari setiap solusi yang kita usulkan. Kemudian hindari penggunaan referensi akademik yang berlebihan. Mungkin kalau kita di penelitian ada citasi yang sekarang lebih mudah dengan IPA ya. IPA kan hanya memuat penulis atau peneliti tahun sama halaman gitu ya. Kalau footnote yang di bawah itu kan seringkali panjang gitu ya. Tapi bisa digunakan yang sepanjang tidak mengganggu alur ketika kita membaca policy brief. Misalnya kita tidak menggunakan dalam satu halaman itu footnote-nya setengah halaman gitu. Itu akan mengganggu alur pembacaan dari brief gitu. Kemudian yang berikutnya, kalau kita dalam riset kita bisa mendapatkan contoh-contoh yang nyata, atau mungkin tidak ada dalam riset, tapi ketika menulis policy brief kita bisa mencontohkan dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada, tentu akan jauh lebih baik karena akan lebih mudah dipahami. Kemudian yang berikutnya, tekankan pada pentingnya isu kebijakan gitu. Jadi pembuat kebijakan tentu menghadapi banyak masalah, menghadapi banyak isu ya. Maka eh, sangat perlu untuk menunjukkan bahwa rekomendasi yang kita buat itu berkaitan dengan isu kebijakan dan sangat mendesak untuk diatasi. Jadi kita bisa pilih beberapa saja yang kira-kira itu akan menguatkan apa yang akan kita tuliskan sebagai policy brief. Kemudian yang terakhir, dalam menyusun policy brief, memang penting untuk pertama mengembangkan di poin-poin latar belakang itu eh, dengan kalimat-kalimat dan paragraf yang efektif. Tidak perlu harus semuanya, tetapi paragraf dan kalimat-kalimatnya efektif itu begini. Jadi seringkali kalau dalam penulisan-penulisan ilmiah, academic writing, ini kalimatnya kan panjang-panjang kadang-kadang ya. Ada pokok kalimat, ada anak kalimat, ada cucu kalimat, dan sebagainya. Itu sebaiknya dihindari. Kalau perlu dipisah dalam kalimat yang berbeda atau bahkan kalau memunculkan beberapa pokok pikiran dipisah dalam paragraf yang berbeda juga. Tetapi poin-poin itu kemudian dikembangkan menjadi kalimat-kalimat yang lebih efektif supaya lebih mudah dipahami oleh para pembuat kebijakan. Kemudian direkomendasi juga begitu. Kemudian di ringkasan eksekutif sebagai ringkasan yang kita harapkan sekali disitulah kita gunakan kalimat yang powerful sehingga lebih menarik untuk dipertimbangkan. Terakhir, tentu dibaca lagi, diedit, kemudian ada pembaca akhir gitu ya, supaya memberikan masukan, tidak kalau ada yang tidak efektif diubah lagi dan seterusnya. Dan tentu saja jangan
ada laket tertentu. Karena itu akan sangat mengganggu untuk sebuah tulisan yang singkat, tapi kita harapkan memiliki dampak pada pertimbangan kebijakan. Mudah-mudahan pengantar diskusi singkat ini bisa kita kembangkan dalam diskusi. Terima kasih Bapak Ibu, para dosen, pimpinan fakultas, pimpinan prodi. Saya kembalikan ke moderator Mas Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad sudah menyampaikan materinya. Eh, kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin untuk di sesi awal ini kita buka dulu tiga penanya bagi Bapak Ibu yang hadir secara online atau di dalam ruangan. Silakan ada yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Di Bu Asia tadi sudah menyiapkan pertanyaan, mungkin silakan dilaksanakan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Suara saya Termute Ibu, suaranya mute lagi. baik. Begini, Bapak dan Ibu sekalian, saya ini masih sedikit bertanya-tanya tentang policy dengan summary riset. Kadang kala uh, biasanya kalau menyusun sebuah strategi komunikasi di prodi atau di lingkup komunikasi dan penyiaran Islam itu biasanya untuk strategi komunikasi di beberapa lembaga itu juga dibuatkan summary riset terkait dengan penentuan strategi komunikasi yang ingin diterapkan di beberapa pemerintahan. Apakah ada perbedaan antara policy brief dan summary riset yang kemudian merupakan hasil dari penyusunan strategi komunikasi di pemerintah? Itu yang pertama, Bapak. Kemudian yang kedua terkait dengan uh, apa uh, yang Bapak tadi bilang tentang uh, uh, maaf Lasel, penggunaan teori Lasel dalam menyusun policy brief ini seringkali sebenarnya di kami pun seringkali ini jadi pertanyaan karena uh, orang melakukan penelitian pasti coba menjawab beberapa hal dan cenderung pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian itu akan jauh lebih mendalam. Apakah cukup dengan hanya menjawab usai SWOT-nya saja dalam paparan ini uh, sesuai dengan teori Laswell saja, tapi tidak secara mendalam itu sudah bisa mengungkap terkait dengan policy brief atau kebijakan yang bisa diambil atau seperti apa. Terima kasih Bapak. Saya kembalikan kepada Pak Anam. Baik, terima kasih Bu Nur Asia. Eh,
pertanyaan pertama jadi ini mungkin langsung dijawab atau kita tunggu nanya selanjutnya, Pak. Biar diskusinya lebih ngalir, langsung ditanya ya. Saya soalnya terputus. Boleh. Kalau ada masih ada lagi nggak apa-apa. Kalau nggak langsung saya jawab aja nggak apa-apa juga. Sementara mungkin sambil nunggu yang lain bisa langsung. Baik. Terima kasih Pak Anam, Bu Nur Asia ya. Ini pertanyaannya researcher betul-betul seorang peneliti betul ini pertanyaannya. Eh, Benar bahwa memang antara eh, summary research dengan policy brief ada kesamaannya itu benar sih. Pertama sama-sama ringkas ya, sama-sama ringkas, sama-sama mudah dipahami harusnya oleh siapapun yang membaca, baik itu para pembaca akademisi maupun pembaca non-akademisi. Tetapi tentu ada perbedaannya. Perbedaannya adalah kalau summary research, tentu dia harus men-summary seluruh temuan yang ada di riset itu, termasuk rekomendasinya. Ya. Tetapi kalau policy brief, seringkali tidak selalu harus seluruhnya kita tuangkan dalam policy brief. Mengapa? Karena ada yang membedakan, yaitu kalau policy brief itu ada target audience atau target atau sasaran dari yang ingin kita tuju untuk melakukan perubahan kebijakan berdasarkan riset kita. Ya. Mungkin saja penelitian kita itu kemudian memunculkan 5 temuan. Dari 5 temuan kita punya 5 rekomendasi atau lebih. Tetapi ketika itu kita wujudkan dalam bentuk policy brief, tergantung kalau sekiranya misalnya target audiens kita, tentu yang lain tidak perlu kita tuangkan dalam policy brief. Cukup pada yang sesuai dengan target audiens atau target sasaran dari policy brief kita. Ini yang membedakan. Biasanya lebih mudah kalau kita donor tertentu, baik itu pemerintah maupun lembaga donor di luar ya. Karena kadang-kadang ada kisi-kisi yang memang harus menjawab satu pertanyaan tertentu atau satu pertanyaan riset atau menjawab masalah tertentu yang itu secara konkret memang sudah ada masalahnya. Maka biasanya kalau penelitian seperti itu bisa saja semua rekomendasi dari penelitian kita seluruhnya diangkut di dalam policy brief gitu ya. Karena memang sejak awal penelitian ini bertujuan untuk membuat rekomendasi tertentu bagi misalnya para sponsor, pemberi dana atau lembaga donor, entah itu dari World Bank, dari USAID atau dari mana-mana, itu biasanya semua rekomendasi itu akan dimasukkan dalam policy brief. Tetapi kalau penelitian mandiri, kita penelitian buat tesis, buat doktor atau postdoc, ya kita membuat penelitian, bikin penelitian saja. Tapi ketika, oh ternyata ini bisa dijadikan policy brief untuk satu pemerintahan tertentu, industri tertentu, baru kita pilah karena ada pertimbangan tadi itu sesuai dengan target sasaran kebijakan apa yang kita tuju berdasarkan penelitian kita. Jadi itu paling tidak ada perbedaan seperti itu. Kemudian mengenai penggunaan teori Laswell. Sebenarnya teori Laswell ini kan kalau teori dasar komunikasi itu kan bahwa apa sih supaya ada kesamaan makna antara yang kita sampaikan dengan apa yang diterima oleh audiens gitu kan ya. Sebenarnya sesederhana itu. Ada kendala ketika seorang akademisi memiliki bahasa yang sedikit berbeda dengan para pengambil kebijakan atau pembuat keputusan, para pejabat, tentu ini perlu dijembatani. Nah, jembatan itulah yang kita gunakan teori Laswell sebagai medium atau sebagai apa namanya channelnya itu adalah policy brief itu. Kalau seorang pengambil kebijakan kita sodori hasil penelitian, hasil riset yang tebal-tebal, hampir pasti itu nggak akan menjadi kebijakan. Karena nggak akan sempat terbaca, nggak akan sempat dipelajari, karena nggak cukup waktu bagi para gubernur, wali kota, atau... Tapi kalau kita sodorkan policy brief yang hanya maksimal 4 lembar, dibaca sekilas 5-3 menit, beliau bisa tertarik gitu.
Kalau tertarik, baru nanti lihat di latar belakangnya seperti apa sih. Oh, bisa nih. Nah, nanti ketika membuat kebijakan yang lebih detail, baru mengacu pada riset yang lebih lengkap. Jadi sebenarnya teori Laswell itu semata-mata untuk memastikan bahwa ketika kita mengkomunikasikan hasil riset, itu bisa ditangkap maknanya kurang lebih sama dengan kebutuhan dari para pembuat keputusan atau pengambil kebijakan. Sebenarnya lebih pada itu saja sih. Demikian, mudah-mudahan kalau masih perlu dikembangkan dalam diskusi, silakan Bu Asia. Oke, terima kasih Aman atas jawabannya. Um, ada lagi berikutnya. Tadi sudah ada yang mau menanyakan juga. Ada Bu Imayat Khairat. Silakan. Baik, terima kasih Pak Anam. Bapak, saya mau menanyakan sedikit bagaimana Police Brief ini bisa masuk ke jurnal, bahkan ke Scopus gitu. Kiat-kiat atau langkah-langkahnya apakah memang bisa atau ini memang terkunci untuk suatu lembaga saja. Terima kasih Ibu Imalatul Khairat. Bisa saya langsung saja jawab, Pak Anam? Ya, silakan. Biasanya justru kebalikan tuh Bu Imalatul Khairat. Jadi dari jurnal itu kemudian bisa kita jadikan policy brief gitu, bukan sebaliknya. Di jurnal kan sebenarnya masih sangat ilmiah ya. Artinya belum bisa selalu diterjemahkan sebagai policy brief atau sebagai rekomendasi kebijakan secara langsung. Tapi justru dari jurnal, baik itu di Sinta, Scopus, itu bisa kita jadikan bahan untuk membuat policy brief, gitu. Meskipun ada beberapa jurnal yang menyediakan semacam halaman policy brief, tapi namanya bukan artikel jurnal, tapi kalau di jurnal CSIS, kalau Bapak Ibu pernah membaca, itu ada komentari gitu ya. Ada komentari. Jadi itu sebenarnya versi ringkas dan boleh jadi itu bisa di semacam policy briefnya dari jurnal itu, tetapi yang tulisan-tulisan artikel jurnal lengkap tetap sebagai artikel jurnal lengkap, tapi kemudian ada satu dua halaman yang memuat semacam policy brief. Tidak persis sama sih, tetapi itu maksudnya untuk melihat eh, apa yang paling menarik dari satu riset, kemudian bisa diambil rekomendasi-rekomendasi kebijakannya secara singkat bisa di up gitu. Jadi justru dari jurnal-jurnal Scopus, Sinta dan lain-lain itu bisa kita jadikan policy brief yang lebih ringkas. Karena kebayangkan policy brief itu hanya 4 halaman maksimal, nggak lebih dari itu. Sementara jurnal kan rata-rata ya 9, ada yang sampai 20-an halaman. Tapi kalau jurnal internasional kan kadang-kadang nggak banyak ya. Gitu Bu Imaratul Khairat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Berarti kalau kita bikin police brief itu tidak harus dari penelitian kita ya? Tidak, tentu kepentingannya adalah kampus, kalau di kampus saya itu pernah, jadi penelitian-penelitian yang banyak itu, kemudian ada tim yang secara khusus membuat policy brief. Tujuannya untuk, dalam tanda kutip ya, tanda kutip untuk memasarkan hasil-hasil penelitian di kampus, di luar, baik itu ke pemerintahan maupun ke industri. Jadi kalau dalam di perusahaan ya, karena kampus kan bukan perusahaan. Jadi policy brief itu menjadi semacam marketing atau alat marketingnya dari hasil-hasil riset supaya baik pemerintahan maupun industri tertarik untuk menggunakan hasil riset itu untuk digunakan lebih jauh, diterapkan di kebijakan, regulasi, bisa juga diterapkan di industri tertentu gitu. Dan industri komunikasi dan sebagainya. Kurang lebih begitu, Bu. Mudah-mudahan bisa. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Khairul Anam. Baik, terima kasih Ibu Imaratul Khairat. Eh, Selanjutnya, mungkin bagi Bapak Ibu yang hadir secara online. Oh, ada. Oh, ternyata ada juga yang lewat. Maksudnya ada Pak Sumontak ya.
Suminta. Di sini, Pak Anam. Bertanya Pak. Ya, silakan, silakan. Baik, terima kasih. Pertama saya berdiskusi dengan Bapak terkait dengan polis blip urban merumuskan blip. Ketika kalau tadi teman-teman bicara riset yang dilakukan secara mandiri, dari pendek pengalaman saya, misalnya kita sering dapat riset yang diberikan oleh pimpinan atau bahkan perusahaan yang salah satu yang adalah membuat rekomendasi. Pak, apakah pertanyaannya kedengar, Pak? Kadang yang menjadi dilema kita sebagai peneliti, posisi itu sudah tentu karena gitu. Ya, ketika kita tangan itu kadang-kadang ada banyak sekali apa ya, kasus yang bisa jadi bahan untuk membuat polis brief itu, tapi kalau kita tetap masuk itu kadang-kadang bertentangan dengan si pemberi dana. Kadang-kadang kita ada di dilema seperti itu. Bagaimana kita menempatkan posisi kita sebagai seorang peneliti seperti itu? Begitu, Pak. Ya. Baik, sebenarnya menerima suaranya agak putus-putus, tapi mudah-mudahan saya tidak salah menangkap maksud dari pertanyaan itu. Jadi soal dilema sebagai seorang akademisi ya, ketika kita melakukan penelitian, sementara di sisi lain policy brief itu kan tujuannya memang untuk hasil penelitian kita itu bisa diterapkan di pemerintahan maupun di industri ya. Mudah-mudahan saya tidak salah menangkap, tapi kalau salah mohon dikoreksi. Soal dilema itu sebenarnya policy brief itu posisinya di akhir setelah kita melakukan penelitian. Jadi kita tidak membayangkan bahwa nanti, oh saya akan beri rekomendasi begini, begini, begini sebelum meneliti. Kan kalau kita sering mendengar istilah penelitian pesanan ya, Pak. Tentu bukan itu maksudnya. Jadi tetap saja kita berpegang pada kaidah akademik bahwa kemudian hasil penelitiannya bisa sama dengan eh, pemerintah atau industri, tentu itu atas dasar karena kita sudah menjalani dilakukan gitu ya. Bukan semata-mata membuat penelitian untuk ditujukan untuk memenuhi keinginan pihak tertentu tidak. Penelitiannya tetap penelitian secara ilmiah, tetapi policy brief ini hanyalah membuat penelitian yang bahasanya akademik, sangat ilmiah, itu menjadi lebih mudah untuk dicerna para pengambil kebijakan. Sebenarnya lebih pada itu. How to say-nya aja. Bagaimana mengatakan pada para pengambil. Tidak merancang kalau kita bikin penelitian gini, nanti policy brief-nya akan seperti itu. Nggak begitu. Tapi tetap kita meneliti seperti biasa, tapi kemudian ketika sudah muncul hasil-hasil penelitian, temuan-temuan, rekomendasi-rekomendasi, maka sebagai tindak lanjut dari penelitian itu kita bisa susun policy brief supaya hasil penelitian manfaatan dalam penerapan di lapangan, baik para melalui pemerintah sebuah kebijakan atau melalui industri sebagai implementator dari kajian-kajian di kampus gitu. Jadi mudah-mudahan dengan begitu dilema yang tadi dirasakan itu bisa dihindari karena tidak tidak apa namanya tidak mungkin juga kita membuat penelitian yang kita cocok-cocokkan dengan kebutuhan, kan nggak juga gitu. Tetap saja harus memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, kemudian prosedur-prosedur ilmiah yang harus kita lakukan. Kalau itu kuantitatif, tentu dengan prosedur-prosedur yang cukup ketat, bagaimana melakukan penelitian kuantitatif, dan seterusnya. Jadi, posisi policy brief itu hanyalah
bagaimana kita membuat tools, membuat saluran komunikasi yang lebih mudah dipahami oleh para pembuat kebijakan. Bukan mengubah penelitiannya. Mudah-mudahan cukup nyambung tadi. Karena saya terima agak tadi. Baik, ya. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu, terima saya kasih. menyertakan di materi itu, saya menyertakan satu link, ada link tentang hasil penelitian secara lengkap yang dari Universitas Paramadina. Kemudian ada kumpulan policy brief dari Universitas Indonesia, itu bisa di-download dan bisa dimanfaatkan untuk dipelajari sebagai bagian dari contoh untuk membuat atau menulis policy brief. Atau saya share di sini juga bisa barangkali di. Terima kasih dan respon. Mungkin pertanyaan terakhir bagi teman-teman bagi dosen-dosen yang cukup ya. Oke, mungkin cukup ya. Ada beberapa pertanyaan. Karena ya cukup. Berarti tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin sebelum kita mungkin ada closing statement dulu dari. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Dekan, para wakil dekan, para kaprodi, para dosen. Eh, Pertama, policy brief ini sebenarnya membantu kita para akademisi untuk menambah kemanfaatan dari hasil-hasil penelitian kita. Tidak hanya tersosialisasi ke publik secara luas, tetapi policy brief ini juga bisa kita gunakan untuk menyasar secara khusus para pembuat kebijakan maupun industri agar bisa memanfaatkan penelitian kita dalam regulasi, dalam implementasi, maupun dalam hal-hal lain yang bisa lebih memberikan manfaat bagi penerapan dari penelitian kita. Dalam hal ini kita menggunakan bahasa dan metode yang memang dalam dunia riset bahwa ringkasan penelitian yang berupa policy brief itu tidak semata-mata membuat ringkasan paper atau ringkasan penelitian, tetapi ditujukan untuk target audiens tertentu, ditujukan kepada target sasaran pembaca tertentu, sehingga diharapkan para pengambil kebijakan, para pembuat keputusan itu memahami dan tertarik dengan hasil penelitian kita, temuan-temuannya termasuk rekomendasinya, sehingga bisa diterapkan dalam eh, pengambilan kebijakan, regulasi, dan industri. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya pemicu kita untuk mulai menggalakkan dari hasil-hasil riset kita, menuliskan policy briefnya, entah itu mungkin kita tulis dalam bentuk artikel pendek dan sebagainya, sehingga lebih banyak orang memahami apa yang kita hasilkan di kampus. Demikian, kalau ada yang kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumber, Pak Abdurrahman yang sudah menyempatkan waktunya untuk sharing terkait dengan bagaimana menyusun policy brief pada pasien ini. Mudah-mudahan eh, di lain kesempatan bisa hadir secara langsung mampir ya. Eh, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu semua dosen yang sudah hadir atau langsung dalam aula. Terima kasih atas partisipasinya dan mudah-mudahan ini menjadi micu bagi kita semua agar hasil riset yang kita publikasikan baik di jurnal nasional maupun pelaku internasional
untuk kemudian diringkas ya, dan bisa menjadi eksekutif apa policy brief ya yang digunakan oleh para pemangku. Lebih penting supaya hasil-hasil karena dalam proses pengambilan kebijakan itu kan ada dua, ada proses politik, ada proses rasional. Dan yang kita harapkan adalah proses rasional itu yang harus kita melalui riset-riset yang itu mungkin terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan kepada Abdul Rahman atas waktunya dan semua. Saya sebagai moderator kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Oh, foto bersama dulu. Kita foto bersama dulu. Foto bersama. Ya, tolong diaktifkan handphonenya, kameranya. Satu, dua, tiga, lagi satu, dua. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan seremoni dari Bu Ibu. Terima kasih kepada narasumber kita, Bapak. Kita sudah berada pada pengakhir kegiatan kita. Untuk itu, kita sama-sama ucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Pak. Dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin lift, Bapak, Pak Dekan, Pak Maskur, semuanya. Mas Aman, terima kasih. Oke, matur suwun, Assalamualaikum Pak Abdurrahman. warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anam, Assalamualaikum. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Nanti japri ya. Ya, ya. Dari Mas Anam nanti. Assalamualaikum. Oke.